Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ikut ke sini, udah mampir ke sini. Mungkin nanti bisa ditonton juga after this. Setelah live ini, insya Allah akan kita keep supaya eh, bisa jadi bahan tanya jawab supaya bisa jadi bahan diskusi lainnya nanti lah ya. Oke, perkenalkan nama saya Firman Damdani, saya seorang psikolog klinis. Saya founder dari Mind and Brain Indonesia juga, dan saya kemarin semingguan ini ikut jadi pembicara di beberapa webinar yang memang terkait dengan pandemik, terutama efek-efek psikologis pada masa pandemik. Ini kebetulan dua nih, ini satu di Instagram, satu di YouTube, jadi mungkin agak-agak sebelah-sebelahan. Tapi saya fokusnya kan ngeliat yang di YouTube. Ada beberapa pertanyaan yang kemarin belum sempat dibahas, belum karena waktunya terbatas ya. Saya coba bahas di sini. Nanti juga akan di keep di record videonya, jadi bisa bisa apa ya, bisa ditonton di kesempatan lain. Bagi yang mau tanya dari Instagram atau dari YouTube ini boleh. Kalau nggak ada, saya akan bahas beberapa pertanyaan dari yang sebelumnya. Oke, untuk situasi saya lupa. Saya jelasin dulu. Ini pertanyaan dari seminar di Iluni kemarin ya. Saya ngisi seminar di Iluni tentang efek psikologi, tentang anxiety, tentang produktivitas, tentang motivasi, dan targetnya kemarin sih mahasiswa sama pelajar. Ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Misalnya nomor satu nih, terkait masa pandemik, bagaimana cara kita membantu menangani kecemasan masyarakat yang berlebihan ketika ada seorang di antara masyarakat yang terjangkit COVID-19. Ketika sebenarnya ini bukan peran serta kita ya, sebenarnya ini peran serta yang institusi yang lebih besar, yaitu institusi pemerintah misalnya, atau kelurahan, RT, RW gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanya eh, langkah individunya kita sebagai masyarakat, sebenarnya kita lapor pada pihak terkait saja, gitu. Dibanding kita berusaha keras me, apa namanya mempengaruhi gitu ya, mencoba membuat masyarakat mengerti, itu kan jauh lebih sulit sepertinya. Tapi kalau misalnya kita pakai sistem hierarki yang lebih tinggi, misalnya Pak RT, Pak RW, itu akan jauh lebih efektif. Dua, mohon mohon maaf bertanya, untuk mengatur persentase kegiatan selama masa pandemi, apa yang harus diperbanyak? Istirahat tidur, apakah perbanyak persentase bermain, berbaca buku untuk kegiatan edukasi lainnya, ataupun santai? Sebenarnya eh, kalau soal persentase sangat-sangat fleksibel ya. Jadi tergantung sama situasi teman-teman gimana di rumah. Seberat apa pekerjaannya atau tugas-tugas yang diberikan dari sekolah atau dari kampus atau dari kantor. Itu kalau memang banyak, artinya itu yang didahulukan dulu. Gitu. Tapi balik lagi, kalau misalnya bukan berarti nggak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ya, boleh. Tapi dahulukan dulu yang produktif. Karena ketika kita selesai melaksanakan kegiatan yang produktif, produktif itu apa? Yang meningkatkan keberfungsian kita ya, itu akan membuat kita muncul self efficacy kita. Utamanya nanti bisa membuat kita jadi yakin merasa mampu menguasai situasi gitu. Jadi itu penting. Kalau kegiatan itu berupa leisure yang hiburan, itu nggak semerta-merta membuat kita jadi lebih apa ya, tadi ya, self efficacy kita naik. Efikasi diri atau self efficacy adalah kemampuan atau keyakinan kita terhadap menguasai situasi atau lingkungan. Makanya ada tips itu, ketika kita bangun tidur, biasakan kita yang beresin kasur kita sendiri. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan rasa puas, sense of achievement gitu ya. Kita bisa meraih sesuatu gitu. Kita bisa meraih hal yang ya produktif gitu. Oke, nomor tiga, ya, bagaimana cara mengatasi ketika sudah mulai bosan?
Kita ingin bersosialisasi. Ini kemarin sudah sempat dibahas. Nomor 4, ketika kita sedang keluar rumah untuk membeli kebutuhan pokok, seringkali kita masih cemas berlebih dan melihat semua orang yang kita temui terinfeksi COVID. Pemikiran itu akan mengganggu psikis kita dan dapat mempengaruhi psikosomatis, menyebabkan kali ya. Bagaimana tipsnya untuk merelaksasikan pikiran dalam keadaan seperti ini? Oke, sebenarnya nggak ada tips yang sederhana untuk merelaksasikan pikirannya. Kalaupun misalnya kita lakukan breathing exercise, itu boleh. Apa itu breathing exercise? Silakan googling atau browsing aja. Tapi itu cuma sementara. Itu cuma buat kita relax sementara. Gitu. Kalau misalnya itu intens dan mengganggu kita, sebenarnya yang perlu kita sasar adalah thoughts kita. Kemarin sempat kita bahas di acara webinar, ketika kita cemas itu sebenarnya ada beberapa hal yang membuat kita tuh terganggu. Cemasnya itu mengganggu. Pertama, kita melebihkan kemungkinan buruk yang akan terjadi, gitu ya. Jadi bisa jadi ini the worst case scenario akan terjadi. Itu yang pasti gitu, pasti akan terjadi nih. Lalu misalnya yang berikutnya menurunkan kemungkinan kita bisa survive. Dua itu tuh yang bikin kita cemas. Melebihkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi dan mengurangi kemampuan kita untuk bisa menghadapinya gitu. Mengurangi itu maksudnya pasti kita nggak bisa. Pasti ketika ada COVID kita ketularan. Pasti kita nggak akan bisa sembuh. Itu yang benar, pikiran-pikiran itu yang bikin kita cemas. Jadi kalau kita lagi keluar dan muncul rasa cemas, kita perlu menyasar dua pikiran itu. Bahwa bisa jadi kita kena, tapi bisa jadi juga enggak. Bisa jadi kita bisa jadi kita terkena, tapi bisa jadi kita sembuh. Gitu. Bisa jadi kita kena, tapi bisa jadi kita preventif, mencegah dengan kita pakai masker, dengan kita pakai cuci tangan, kita nggak bersentuhan, kita jaga jarak gitu ya. Gitu. Jadi bisa jadi itu ya. Tapi ini setiap individu punya pikiran yang beda-beda, punya belief system beda-beda. Mana yang muncul di kita itu yang akan nanti disasar. Tapi paling nggak cemas itu dua aspek tadi ya. Kita melebihkan kemungkinan buruk akan terjadi dan pasti akan the worst case could happen gitu ya. Lalu yang kedua, kita mengurangi kemungkinan kita bisa menghadapinya. Seakan-akan hal buruk pasti terjadi, seakan-akan kita pasti nggak mampu menghadapinya. Itu yang disebut cemas. Oke, tidur sudah. Kak, saya ingin bertanya, pada saat dikasih soal oleh guru, pikiran saya sangat malas. Ini pasti anak sekolah nih. Untuk mengerjakan soal itu, saya hanya ingin copy paste. Padahal kalau saya pikir-pikir, saya kan juara 1. Oke, that's good. Pasti saya mampu mengerjakan soal itu. Tapi saya cemas kalau jawaban saya tidak sama dengan teman saya. Salah. Jadi bagaimana mengatasi hal seperti itu, Kak? Oke. Pertama, malas hanya ingin copy paste. Berikutnya, cemas kalau jawabannya tidak sama dengan temannya. Dua hal yang berbeda yang perlu didalami lagi. Jadi memang ketika kita ini yang kemarin saya bilang ya, ketika masa pandemik ini sangat dituntut self-motivating behavior, kemampuan kita untuk bisa memotivasi diri kita sendiri, menguatkan diri kita sendiri tanpa bantuan orang lain. Memang selama ini kita dengan bantuan orang lain mas, iya. Misalnya dengan dipelototin guru gitu ya, dengan dijagain sama dosen gitu. Baru kita mau duduk tenang. Gitu. Sehingga pas kayak begini-begini itu kita susah. Susah sekali kalau kita nggak terbiasa menggunakan kapasitas diri kita sendiri. So, kalau misalnya dirimu malas, kemarin kita sudah bahas gimana paling nggak membuat sesuatu yang malas itu jadi bisa lebih enjoyable gitu ya. Misalnya kita potong setiap hari sekali gitu ya. Saya ada beberapa, nggak langsung kita kerjain semuanya, kita bagi beberapa supaya kalau kita lihat banyak itu kan bisa berpotensi buat kita langsung muncul pola pikir
aduh banyak banget, pasti nggak bisa ya, pasti pasti repot deh gitu. Lalu berikutnya kita cari sumber lain. Sumber lain tuh misalnya kita baca di atau buka di YouTube topik-topik yang akan kita kerjakan. Ada nggak orang lain yang bahas dengan cara lain, dengan visualisasi yang lebih menarik gitu ya. Supaya muncul emosi kita, emosi happy kita. Karena buat kita bisa semangat ngerjain sesuatu itu perlu eh, apa namanya, kesenangan gitu ya, perlu motivasi. Motivasi dari kesenangan, motivasi itu emosi. Karena kita senang, akhirnya kita ngelakuin itu. Kayak hobi lah misalnya. Hobi kan sama kita kerja kan pasti kita lebih senang hobi gitu, sama kita belajar. Kenapa? Karena hobi lebih menyenangkan. Gitu. Lalu kalau terkait cemas, kurang lebih sama kayak tadi ya. Ada dua hal yang perlu pertanyakan, yaitu kita perlu tahu apa yang bikin kita cemas. Memangnya kenapa? Kalau misalnya jawabanmu tidak sama dengan temanmu, apa hal terburuk yang akan terjadi jika itu memang beneran terjadi gitu ya? Jawabanmu tidak sama, gitu. Apakah mungkin terkait sama predikat juara satu gitu dan seterusnya. Memangnya kenapa kalau juara satu jawabannya tidak sama? Memangnya kenapa kalau juara satu jawabannya salah? Gitu. Itu yang perlu digali karena setiap individu itu punya pikiran yang berbeda-beda ya. Lalu lanjut lagi ya. Hai Kak, mau tanya kalau ada seorang dekat kita memiliki tingkat kecemasan dan pola pikir seperti tadi ya, fast thinking atau irrational thinking sampai mengganggu dan mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Bagaimana cara untuk memberikan pengertian pada orang tersebut ya, supaya tidak mentransfer kekhawatiran. Oke, kalau memang dirimu dekat sama dia, ya perlu hati-hati juga ya, karena kadang-kadang kita kalau gaya nada bicara kita kalau mau ngasih tahu orang terdekat kita tuh menasihati. Ketika kita menasihati, orang tuh cenderung defensif. Ketika orang defensif, orang pasti nggak akan terima apapun, sebagus apapun, sebetul apapun informasi yang kita bicarakan. So, kalau misalnya dia seperti itu, kita bisa aja misalnya kirim mungkin video di Mind and Brain misalnya, atau mungkin kita ngobrol, tapi ngobrolnya itu tujuannya membuat dia berpikir. Saya berpikir, waduh ini pasti gue bakal kena nih COVID nih misalnya. Oh gitu ya, memang tahu dari mana lu bakal kena. Kita nggak nanya, kita nggak nasihatin, kita nanya. Nanya itu bisa meminimalisir resiko tadi defensif ya. Oh gitu ya, emang tahu dari mana lu bakal kena bro? Ya bisa apa namanya, tetangga gue ada yang PDP. Oh gitu, emang lu ngobrol sama dia? Ya enggak sih. Oh gitu, kalau lu nggak ngobrol gimana cara nulari bro? Gitu. Itu bisa jadi mengubah yang dari fast thinking, karena ingat fast thinking itu lawannya slow thinking. Slow thinking artinya kita mulai mengaktifkan otak berpikir kita, artinya berpikirnya lebih lambat. Kita fasilitasi dengan kita pertanyaan-pertanyaan kita, membuat dia lebih berpikir gitu ya. 8, jadi saya kemarin nggak diterima di jalur PPKB UI. Di situ saya stres sampai sekarang, jadi kepikiran bagaimana cara mengatasinya. Oke. Ini di luar topik kali ya. Ya kalau misalnya stres, pertama kalau emang itu mengganggu banget, segera cari support mental health profesional ya. Kalau memang nggak mengganggu banget, sebenarnya coba nonton video manajemen terkait stres. Coba kamu pahami dulu supaya bisa coba self help dulu. Oke. Kak, masa pandemi ini kan dilaksanakan pembelajaran online tuh. Nah, tugas yang diberikan selama ini sangat banyak. Lalu muncul rasa jenuh dan demotivasi. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, itu tadi ya. Ketika ngeliat tugas banyak, langsung tuh muncul, wah pas banyak banget. Aduh, repot deh gue ini gitu. Apalagi sebelum masa pandemi ini kita memang bukan tipe orang yang terstruktur cara kerjanya gitu. Kita biasanya hamin satu. Jadi kalau itu terjadi, kayak kemarin tipsnya di webinar ya. Pertama kita breakdown dulu tugasnya, harus satu hari pasti ada yang dikerjain. Karena kalau enggak, itu akan buat kita makin demotivasi. Nah ini kan setiap orang beda-beda ya. Setiap individu beda-beda. Ada yang mungkin hari ini dia bisa langsung kerjain banyak, ada yang mungkin enggak. Kalau buat kamu yang bisa ngerjain banyak, itu hal yang sangat bagus.
Tapi kalau enggak, kita perlu breakdown dari sebatas kapasitas kita. Dari situ dulu aja, yang penting kita kerjain setiap hari. Karena kalau kita nggak kerjain, apa namanya, self efficacy kita turun. Gitu. Tapi ini baik lagi, ini tips sederhana. Jadi bisa jadi di dirimu ada masalah yang jauh lebih serius. Lalu lakukan kayak kemarin tuh ada Pomodoro teknik, kita nggak usah ngerjain itu lama-lama, 20 menit aja, 25 menit. Habis itu istirahat. Gitu. Lalu buat biasa daily structure dari pagi sampai sore apa yang harus dikerjakan gitu. Jangan kita ada mas rencananya dalam pikiran, jangan seperti itu karena ngawang-ngawang itu beresiko buruk gitu. Ngawang-ngawang itu buat kita jadi nggak apa ya, nggak terstruktur. Kemungkinan kita miss jadwal itu lebih tinggi. Kita catat aja masih ada potensi miss jadwal, miss apa namanya, kelewat gitu ya. Oke, itu sisa pertanyaan yang belum terjawab di Iluni. Berikutnya yang di Mula ya. Di Mula ini salah satu co-working space di Cilandak Town Square. Kemudian kita bikin webinar juga. Oke, saya ingat-ingat dulu yang belum dijawab. Kalau semua aktivitas sudah dilakukan, ada tips apa untuk mengatasi boredom, mengatasi kebosanan? Kalau misalnya dirimu nggak kuliah, nggak sekolah, kemarin sempat ada satu slide, 2 slide ya. Ada berapa kegiatan. Misalnya pertama, kegiatan membuat kita terkoneksi, membuat kita punya kontrol, kegiatan yang membuat kita apa namanya, merasa capable terhadap sesuatu gitu ya. Itu kan mesti di breakdown, yang membuat kita terkoneksi, kita bisa kontak teman-teman kita yang dulu, kita kontak guru-guru kita gitu, kita kontak orang tua kita, kita kontak saudara-saudara kita. Kalau misalnya kita nggak ada kegiatan lain yang harus kita kerjakan terkait sekolah maupun kantor ya. Lalu berikutnya misalnya kayak tadi ya, yang membuat kita merasa skillful, capable terhadap sesuatu. Itu bisa misalnya ya kita ikut course, banyak banget online course dan banyak yang diskon juga. Atau yang simple aja, yang murah. Kayak kemarin tuh ada di Harvard online, itu ada tentang neuroscience. Itu kalau yang nggak bersertifikat itu free, kalau yang mau bersertifikat bayar $99. Jadi kita bisa ikut yang non sertifikat aja. Jadi apa namanya, supaya kita nggak bosen. Oke, lanjut ya. Apa yang membedakan antara 4 aspek kecemasan dengan overthinking? Dan kadang merasa cemas ketika pada taraf tertentu, namun dapat mendorong meningkatnya performa dan produktivitas seseorang. Iya, kemarin kita bahas cemas dalam jumlah yang cukup itu sangat bagus kok. Bukan berarti kita nggak boleh cemas. Coba dengerin Stress One on One di podcast kita, atau di IGTV juga ada, atau di YouTube juga ada. Bukan berarti kita nggak boleh cemas. Cuma cemas dalam jumlah yang cukup itu bagus, tapi cemas yang berlebihan itu yang bahaya. Karena kita olahraga itu aja, ini ada cahaya sore, jadi agak-agak silo. Kita olahraga itu sebenarnya tubuh kita under stress. Malah kalau olahraganya pas, under stressnya pas, justru malah bisa mengaktifasi imun sistem gitu ya. Justru dengan cemas yang pas, kayak sekarang, justru kita gara-gara ada cemas, ada worry, kita malah punya pro-healthy behavior gitu. Jadi perilaku kita tuh perilaku yang baik buat kesehatan kita. Jadi pakai masker, cuci tangan, dan seterusnya. Apa bedanya Pak Cemas tadi dengan overthinking ya? Itu overthinking, artinya kita overthinking maksud kita berpikir berlebihan tanpa sesuai sama fakta, dan berpikir tanpa bisa melihat dari berbagai sudut pandang yang kontra, sudut pandang yang berlawanan dengan belief system kita. Oke, bagaimana cara sederhana deal with irrational thoughts? Waduh, nggak ada yang sederhana sebenarnya. Nggak ada cara sederhana untuk menghadapi irrational thoughts. Jadi kita perlu proses, perlu latihan, perlu dibimbing. Tapi yang jelas kita cara sederhana itu sebenarnya satu aja. Kita tahu dulu ini irrational thoughts, itu aja dulu. Ketika kita muncul, kita lagi emosional, kenapa gue marah ya? Karena gue berpikir ini pasti akan virus ini akan membuat gue mati gitu. Kenapa gue cemas ya? Dia pasti virus ini akan kena ke gue.
Itu sebenarnya kita tahu aja ini irrational thoughts itu sangat bagus. Kita lanjut ya. Oke. Ini nggak relate dengan pertanyaan saya yang relate sama ini aja ya, sama COVID ya. Bagaimana cara bertahan dengan keadaan ini dan tidak menjadi sangat suntuk? Oke, saya coba cari angle dia supaya nggak begitu panas. Ya. Bagaimana cara bertahan dengan keadaan ini dan tidak menjadi sangat suntuk? Oke, kurang lebih tadi ya, otaknya butuh excitement, so kita mesti cari excitement kita sendiri. Setiap orang pastinya beda-beda. Ini maaf nih agak berantakan, nggak apa-apa ya. Setiap orang pastinya beda-beda dan ada beberapa kemarin tips terkait bagaimana kita punya tindakan-tindakan yang bikin kita excitement gitu ya. Misalnya tadi ya, ketika kita terkoneksi, kita sama orang-orang yang bikin kita happy, itu excitement muncul. Ketika kita belajar sesuatu hal yang baru, excitement muncul. Excitement itu artinya dopamin sebenarnya. Ketika saya main game juga sama, main game, minum minuman gula itu naikin dopamin, minuman-minuman yang manis. Makanya buat kita jadi tenang, jadi happy gitu. Tapi masalahnya gula ada efek sampingnya. Main game itu nggak produktif gitu. Jadi kalau misalnya kita cari kegiatan yang lebih produktif, selain dopaminnya naik, self efficacy bahkan sampai ke self esteem kita juga bisa upgrading gitu ya. Lihat lagi kemarin di bagian slide-nya tuh. Oke, bagaimana dengan mereka yang memilih dan nyaman untuk terus menyendiri di situasi physical distancing? Apakah itu baik? Sebenarnya nggak apa-apa ya, karena banyak orang juga emang senangnya sendiri kok. Itu tipe kepribadian skizoid, jadi lebih senang sendiri aja di kamar, baca buku, nggak apa-apa juga. Yang penting nggak mengganggu keberfungsian dan produktivitas, kata kuncinya gitu. Kalau mengganggu produktivitas kita, artinya kegiatan kita itu perlu kita ubah, perlu kita adaptasi. Oke, ada pertanyaan dari Instagram nih ya. Jadi Faradis, excitement itu ketertarikan ya. Excitement itu kayak keseruan gitu ya. Keseruan kita jadi apa ya? Kalau di otak itu dopaminnya banjir, jadi membuat kita jadi termotivasi ngelakuin itu lagi. Nah, yang bikin kita termotivasi itu di otak kita itu dopamin, dan dopamin itu muncul misalnya dari gula tadi. Ketika kita makan yang manis, itu dopaminnya muncul. Narkoba juga sama, membuat dopamin itu banyak. Makanya kalau di kondisi ini ada beberapa teman yang kesulitan, punya riwayat dia pakai drugs, kesulitan buat mempertahankan, maintain dia punya abstinence, drugs abstinence. Gitu. Kenapa? Karena pada saat ini boredom ini membuat level of dopamin di otaknya itu turun, sehingga tadi excitementnya berkurang, dan ada beberapa orang kesulitan tuh maintain abstinence mereka, sehingga mereka jadi lapse lagi, bahkan sampai relapse lagi. Gitu. Apalagi yang mereka belum punya skill, belum pernah belajar bagaimana kontrol emosi. Gitu. Skill itu maksudnya skill kontrol emosi ya. Lanjut ya. Oke. Bagaimana cara mengatasi anxiety attack yang belum berhubungan langsung dengan tubuh? Oke, sebenarnya namanya anxiety attack itu dia kayak emosi cemas gitu ya. Itu kayak kurva. Nah, kurva itu pasti akan ada top peak levelnya dan pasti akan turun. Itu pasti akan turun. Nah, turunnya ini setiap orang beda-beda. Ada yang sekian menit dan seterusnya. Di awal-awal, kalau kita belum mampu mengontrol itu dengan pikiran kita perlu distraksi sementara. Avoidnya dengan distraksi. Jadi ketika itu nyampe peak level dan itu pasti nggak nyaman banget, kita perlu cari distraksi sementara. Bisa jadi main game, bisa jadi nonton film, apapun yang secara individu buat teman-teman bikin distraksi sampai itu turun. Karena cara kerjanya itu gitu, naik pasti akan turun. Gitu. Atau kalau sudah mengganggu, coba kontak profesional mental health kali ya. Ada yang punya layanan telekonseling, termasuk Mind and Brain juga.
Oke, bagaimana bagaimana menyikapi kebosanan anak saat school at home? Karena banyak godaan yang mengganggu fokus untuk mereka belajar, dan ibu-ibu yang work from home jadi ikutan stres. Padahal kita pun dituntut untuk profesional dan produktif. Oke, bagaimana menyikapi kebosanan anak? Oke, artinya sebenarnya ibunya dulu bosan apa enggak nih? Ibunya sendiri bisa maintain emosi juga nggak nih? Kalau ibunya sendiri kesulitan, ya kita selalu pakai analogi pesawat. Ketika kita naik pesawat, terjadi turbulence, keluar masker oksigen, kan orang tua dulu yang perlu pakai kalau mereka mau nolong anak-anak gitu. Artinya kalau orang tua bisa survive, ya harusnya dia bisa tolong anaknya gitu. Nah, sama hal dengan seperti ini, kalau orang tua udah bisa menghadapi situasi cemas dan kebosanan itu, tetap produktif juga orang tuanya. Sebenarnya dia bisa nularin tuh ke anak-anak gitu. Karena apa namanya? Anak-anak ya pasti dia akan ngeliat juga orang tuanya gitu. Apalagi kalau misalnya anak-anak ini masih kecil. Nah, kalau kalau dari orang tua sebenarnya kita bisa tergantung orang tuanya ya, orang tuanya bekerja atau enggak. Kalau orang tua ini nggak bekerja, alangkah bijaksananya terlibat juga lah di situ sama pelajaran dia, sama kegiatan dia, sama tugas-tugasnya dia, nggak apa-apa juga sekali. Terus memang idealnya ini guru yang perlu ikutnya. Jadi guru tuh perlu ngasih tugas tuh dimodifikasi ya. Apakah tugasnya itu bener-bener individu gitu ya. Misalnya si A kerjain apa, B kerjain apa, tapi repot sih ya. Atau mungkin tugasnya itu lebih refleksi diri, lebih apa gitu. Jadi yang ya tergantung tingkat pendidikannya juga sih. Tapi paling nggak gurunya ini perlu kreatif nih. Mungkin itu kali Bu. Jadi kalau anaknya masih kecil, ibunya terlibat lah. Kalau ibu nggak kerja, kalau ibu kerja, paling nggak kerjasama sama pasangan gitu ya, ganti-gantian siapa yang mesti ngedampingin anak. Karena anaknya itu belum punya kemampuan self motivating. Gitu. Sambil mungkin bisa kita giring dengan tips yang tadi tuh kita buat, kita bareng-bareng buat schedule, kita bareng-bareng buat apa namanya daily structure, apa nih strategi kita nih seharian ini apa, terus kegiatan kita apa aja gitu. Bisa jadi mungkin aja ya. Dari Instagram ada pertanyaan dari Faradisal Harir. Kak mau tanya, aduh ini emang tampangnya masih kakak-kakak banget ya. Gitu. Jadi anak tiga tuh nggak kelihatan di sini tampangnya. Nggak apa-apa, awet muda. Kak mau tanya apakah penggunaan alkohol itu bisa ningkatin stres, anxiety, boredom saat begini? Iya. Tunggu. Alkohol apa nih? Alkohol diminum apa alkohol buat cuci tangan? Kalau alkohol buat cuci tangan ya enggak lah ya. Tapi kalau alkohol buat minum, memang kita peminum aslinya, itu memang akan kena banget nih pada kondisi ini. Karena itu dia, balik lagi. Adiksi alkohol itu, adiksi semuanya lah. Itu membuat ada iregulasi pada level dopamin kita di otak. Sederhananya gitu. Jadi membuat otak ini craving akan dopamin. Gitu. Nanti pada saat seperti ini ya pasti akan nagih. Sebenarnya bukan cuma alkohol ya, kayak kopi juga ya. Jadi juga ngopi itu di belakang. Kopi juga itu apa namanya membuat kita adiksi gitu. Membuat kita adiktif. Jadi kalau pas lagi puasa nih, pas awal-awal puasa yang biasa ngopi, ya, itu bisa gelisah, itu gejala-gejala sakau tuh. Gejala-gejala sakau yang akhirnya buat kita nggak nyaman. Ya mungkin kopi sih nggak seberapa kali ya. Gitu. Kenapa? Karena otak ini udah terbiasa apa namanya minum kopi. Game juga, game termasuk alkohol ya. Iya bisa ningkatin karena apa namanya terjadi chemical imbalance di otak kita sehingga buat kita jadi lebih emosional, lebih rentan terhadap stres. Kayak lapar aja itu terjadi chemical imbalance di otak kita sehingga membuat kita jadi lebih mudah tertrigger emosinya. Gitu. Lapar aja, capek juga membuat kita lebih mudah emosional. Kenapa? Karena ya sederhananya tadi chemical imbalance. Buat kita lebih mudah emosional. Apalagi kita punya riwayat minum alkohol, kita punya riwayat drugs addiction, itu pasti akan buat kita jadi lebih stres. Gitu. Apalagi kita nggak punya kemampuan skill coping stress, itu bisa lebih-lebih. Apalagi kita punya personality yang memang anxious, itu bisa lebih-lebih. Gitu ya. Berikutnya dari Adila ZHR. Akhir-akhir ini saya menemukan bahwa beberapa orang sharing bahwa tidak
Mengapa pada kondisi ini tidak produktif? Karena yang kita hadapi adalah pandemi. Yang perlu kita lakukan adalah bertahan. Ya, produktif itu kan sangat-sangat individual. Produktif itu setiap orang bisa beda-beda. Kalau buat saya produktif itu misalnya saya bikin konten di Mind and Brain. Buat saya produktif itu adalah nemenin anak belajar. Gitu. Buat saya produktif nemenin anak main. Buat saya produktif itu adalah nyelesain eh, konseling gitu, ketemu pasien. Itu produktif menurut saya. Kalau saya nggak ngelakuin itu semua, berarti saya nggak produktif. Buat ibu rumah tangga produktif adalah ya dia tetap melayani keluarganya, buat melayani tetap bisa melayani suaminya, masak buat suaminya, masak buat anaknya. Ketika dia seorang anak, produktifnya adalah ya dia belajar, dia tetap ngerjain tugas, tetap ngerjain PR, gitu ya. Dia seorang pekerja kantor, dia tetap nyelesain tugas-tugas di kantor. Kalau emang nggak ada tugasnya, ya udah berarti nggak usah dikerjain. Tinggal gimana mungkin membuat itu lebih kita jadi nggak bosen dengan kegiatan kalau emang nggak ada kerjaan ya tadi ya sempat saya bahas di webinar waktu itu ada beberapa post kegiatan yang nanti mungkin saya posting di Instagram Mind and Brain, silakan ya tunggu ya. Misalnya kegiatan yang membuat kita terkoneksi, kegiatan yang membuat kita merasa punya kontribusi, kegiatan yang membuat kita merasa punya skill gitu ya. Mungkin itu kali ya. Jadi jangan bertahan itu maksudnya dengan tadi ya, dengan tetap membuat otak kita ini aktif. Justru jangan cuma bertahan kita diem aja mentek gitu, enggak, jangan dong. Kita masih aktif. Nah, otak ini kalau nggak diaktifin, dia mati. Tanda kutip ya, matinya. Karena neuron itu butuh action potential, butuh aliran listrik, butuh zat kimia di otaknya. Artinya dia butuh kegerak, dia butuh berpikir, dia butuh aktif, dia butuh develop. Kalau enggak, dia akan terjadi namanya pruning, neuron pruning gitu ya. Sehingga nanti sinaps pruning, sehingga nanti neuronnya ya bisa kalau dalam jangka waktu panjang tuh bisa mati gitu. Jadi otak ini butuh stimulasi, otak ini butuh eksitasi, otak ini butuh bergerak. Jangan kan otak ya, tubuh kita juga butuh bergerak. Jadi bertahan itu adalah dengan kita tetap produktif. Bertahan dengan kita tetap gerak, tetap baca buku kalau memang kita produktivitas kita dibaca gitu ya. Faradisal Harir diminum kak. Oke, tadi udah dijawab ya. Terapi untuk minum alkohol yang tepat CBT. Bukan karena saya belajar CBT ya, karena memang ya saya belajar CBT, saya ngedalamin, tapi CBT itu yang paling evidence based sekarang. Mungkin yang lain juga bisa, tapi saya nggak tahu recordnya gimana. Silakan coba. Terus ada juga misalnya Narcotic Anonymous atau Alcoholic Anonymous, tapi di Indo itu jarang. Itu kayak grup terapi, coba aja cari. Tapi kalau mau yang non rehab itu bisa CBT sama psikolog. Lanjut ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan nih dari yang mula kemarin. Anxiety attack tadi udah jawabannya. School at home udah tadi buat orang tua. Bagaimana cara membangun self-motivation untuk mahasiswa akhir yang sedang menyusun skripsi? Oke, good luck mahasiswa akhir. Luar biasa nih ya. Tetap, sebenarnya gini, udah dijawab di webinar kemarin, yang penting di breakdown, jangan sekali-sekali kita ngerjain porsi banyak dalam satu hari, kita akan kelelahan dan pasti nggak akan maksimal. Mendingan kita kerjain dikit-dikit, tapi selesai gitu. Oke, hari ini gue ngerjain 1 halaman. Tapi selesai kan? Atau kalau misalnya dirimu belum sampai ke situ, ya kerjain 1 paragraf. Selesai kan? Gitu. Kemungkinan selesai. Ketika kita dapat itu, sense of achievement kita naik. Self-efficacy kita naik. Ketika self-efficacy kita naik, itu tadi ya, kita jadi yakin kita bisa kontrol, kita bisa menguasai situasi skripsi ini gitu. Tetap kontak sama dosen bimbingannya, tetap googling, cari di YouTube supaya kita semakin tertarik mengeksplor topik itu, topik skripsi kita ya. Atau mungkin ya kalau teman-teman suka buat podcast terus jelasin apa skripsi kita di situ, atau buat YouTube atau buat Insta Story kayak begini atau Insta Live. Jelasin aja, bodo amat ada yang dengar atau enggak. Karena semakin kita jelasin, semakin kita muncul insight tuh, semakin kita muncul pathway, muncul pemahaman baru. Oh iya benar, kayaknya ini nih yang mesti digali gitu ya.
Kenapa? Karena itu ya semakin kita ngajar, semakin kita ketemu apa namanya pemahaman baru. Makanya pinter tuh kalau ngajar tuh gurunya sebenarnya, dosennya. Lalu coba cari sumber lain buat kita belajar. Intinya ini cara-cara supaya kita happy ngerjain skripsinya. Karena motivasi is all about happiness gitu. Ya nggak bang? Sini. Nggak bang Fatih nih. Nggak mau? Oke. Lanjut. Kalau ada Instagram mau tanya lagi boleh silakan. Ini saya coba jawab. Ada berapa pertanyaan dari Mula kemarin? Masih belum selesai. Bagaimana mengatasi stres karena lack of social contact, terutama untuk kepribadian ekstrovert? Oke. Ya, inilah hubungi teman-teman ya. Gitu. Udah mungkin kan Mas hubungi itu. Oke, jadi gini. Kita bisa kok tetap kontak, tetap punya hubungan sosial, tetap punya tetap berhubung sama teman-teman, tapi usahakan dengan video call karena itu tadi ketika video call kita kan membuat normal keadaan ini, men-setting tetap normal gitu karena kita masih tetap muka gitu ya, kita masih ngobrol gitu ya. Mungkin itu kali ya. Oke. Karena balik lagi ini kan setiap orang tuh punya stres masing-masing, jadi kita juga perlu belajar bagaimana how to handle stres juga, how to handle rasa nggak nyaman juga, even nggak relate sama pandemik, karena nanti next-nya kita akan ngadepin situasi stres, mungkin bukan pandemik, mungkin pandemik lagi nanti kita nggak tahu, mungkin stres yang lain di kehilangan orang yang dicintai, bangkrut, dipecat dan seterusnya. Kita tetap sama akan merasakan rasa nggak nyaman dan kita perlu skill untuk ngadepin itu. Kemarin saya kasih pesan di akhir sesi di Mula, di Iluni, di Alpas juga kemarin. Ya, teman-teman yang sudah ikut, tolong jadi agent of change supaya nanti kalau ada informasi teman kita, kerabat kita, keluarga kita memang kesulitan ngadepin situasi emosional, segera dorong dia untuk belajar. Boleh dari psikolog atau siapapun yang dia percaya gitu ya. Yang penting ada self development. Meskipun kalau ditanya saya, Mas, emang yang bagus yang mana? Saya akan promote ya psikolog gitu. Bagaimana meningkatkan self-love dan sustain terhadap pelaksanaannya? Oke, ini nggak relate banget sama COVID ya, tapi paling nggak self-love dalam arti saya itu adalah kita mengerti bagaimana kita tahu kapasitas kita sejauh mana, kita tahu cara handle emosi kita tahu kepribadian kita tipenya kayak gimana gitu. Jadi sehingga kita nggak membuat diri kita sendiri tenggelam dalam emosi. Karena menurut saya self love itu adalah ketika kita selain itu ya, selain yang tadi self love juga termasuk bagaimana kita menjaga otak kita agar tetap sehat. Lebih ke situ sih. Tapi mungkin ini dibahas lain kali ya. Karena ini agak panjang. Bagaimana handle stres yang berlebih akibat bahaya yang dipersepsikan dengan pertimbangan realis, logis, tapi mendesak. Maksudnya gimana? Kalau bisa jadi yang disebut logis menurut teman ini itu emosional, gitu. Logis tapi berdasarkan sudut pandang dia aja gitu, emosional. Karena gini nih, misalnya sekarang jam 5 kurang seperempat. Saya ngeliat jam 5 kurang seperempat terus muncul dalam pikiran saya, waduh jam 5 kurang seperempat, tapi saya jadi deg-degan. Pikirannya logis, bener jam 5 kurang seperempat. Pas gitu, tepat, faktual. Tapi ada orang lain lihat jam 5 kurang seperempat, dia happy gitu. Artinya kita perlu gali makna di balik pikiran 5 kurang seperempat itu. Di saya 5 kurang seperempat itu artinya sebentar lagi saya mesti ngadepin klien yang berat misalnya. Saya mesti telepon siapa gitu. Di orang lain mungkin happy karena bentar lagi mau maghrib, mau buka puasa. Bentar lagi puasa gitu. Jadi mungkin ada di balik makna itu yang perlu kita gali. Handle stresnya mungkin bisa lihat di video-video mainin ada beberapa kajian, ada bahasan mengenai stres. Dan terakhir nih, tips apa saja yang dapat diterapkan untuk yang sedang mengalami quarter life crisis tambah dengan pandemi. Aduh, ini agak panjang nih. Quarter life crisis tentang apa nih? Tentang relationship, tentang kerjaan kah, tentang pernikahan kah, tentang pendidikan kah?
Artinya kan biasanya quarter life crisis itu tentang bagaimana kita mengambil keputusan di antara dua, biasanya gitu ya, atau di antara beberapa lah. Nah, intinya kita perlu breakdown apa yang buat kita bingung, dan kita paling nggak bikin tabel lah ya, tabel keputusan A, keputusan B, keuntungan dan kerugian. Nah, biasanya orang tuh ngambil keputusan dari mana yang paling menguntungkan buat dia. Padahal menurut teorinya tuh enggak, menurut teori CBT itu enggak. Menurut teori CBT kita mesti ngambil keputusan tuh dari mana yang paling merugikan kita. Mana yang paling bisa kita toleransi dari disadvantage-nya, dari kerugiannya. Kalau kita bisa mentoleransi keputusan A dibandingkan keputusan B, kita ambil yang A. Karena kalau kita ngambil keputusan dari keuntungan, dua-duanya menguntungkan. Kalau kita ngambil keputusan dari kerugian, itu lebih make sense. Mana yang masih bisa kita toleransi dengan sumber daya kita, itu kita ambil keputusan. Gitu. Dan pastinya, ini saran sederhana, tapi pasti akan sulit dikerjakan karena ketika kita ngisi sendiri, pasti kita bingung nulisnya tuh. Makanya kadang-kadang kita butuh dibantu. Kalau dirimu kesulitan, segera cari profesional mental health. Bisa kemana saja, boleh ke psikolog, di Mind Brain juga ada insya Allah. Oke, sekian pertanyaan-pertanyaan udah kelar semua nih dari Mula dan dari Iluni. Yang dari Alpas, saya ingat saya nggak ada pertanyaan yang tersisa, udah dijawab semua ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan, masih ada beberapa menitnya di YouTube. Boleh, di YouTube kayaknya nggak ada yang ikut ya, nggak apa-apa. Tapi ini akan saya rekam, akan saya record di Instagram juga ada. Dari Avaradis, bagaimana cara menghindari overconfidence saat menghadapi tantangan baru yang belum familiar? Oke, cakep. Ini di luar COVID ya, tapi nggak apa-apa. Bagaimana cara menghindari overconfidence saat menghadapi tantangan baru yang belum familiar? Overconfidence-nya berdampak buruk atau enggak? Biasanya kalau udah over berarti berdampak buruk ya. Ketika itu kita terlalu percaya diri dan akhirnya outcome-nya buruk, kalau kita belum terbiasa kontrol, ada kita. Iya mas, makasih ya. Banyak mas, mau lihat buku-bukunya, banyak. Kalau kita apa namanya, belum biasa kontrol dan kita terganggu dengan overconfidence kita itu, kita perlu melatih supaya kita conscious kalau kita lagi overconfidence. Itu dulu. Jadi gini, dalam menurut terapi, menurut Freud, psikoanalisa, kita terapi itu perubahan itu adalah how to make the unconscious conscious. Bagaimana membuat semua yang otomatis jadi sadar. Mungkin di teman kita ini otomatiknya adalah dia overconfidence. Dan itu sering terjadi di semua situasi. Artinya kita teman kita ini perlu sadar kalau dia sedang overconfidence. Gitu. Nah, itu macam-macam caranya. Bisa jadi kita catat, bisa jadi kita catatnya pun nggak sembarang catat. Kita catatnya mulai dari situasinya apa, emosi yang dimunculkan apa, terus pikiran yang muncul apa gitu ya. Mungkin bisa dari situ awalnya. Nanti mulai di apa namanya di challenge thoughts yang muncul, apa yang membuat kita jadi overconfidence. Gitu. Itu mungkin sementara ya, karena pasti akan perlu digali lagi. Overconfidence itu bisa jadi part of ada narcissistic style personality, bisa jadi ke arah situ, bisa jadi mungkin ke antisocial personality style dan lainnya gitu. Gitu kali ya, Avaradis ya, semoga menjawab ya. Mungkin kapan-kapan kita buat kali ya, how to deal with overconfidence. Gitu ya. Stay tune terus ya di Mind and Brain, kasih kita feedback supaya kita bisa bikin konten-konten yang relate sama teman-teman semua. Ibnu Ahmad, ada kitab Minhajul Muslim tuh mas? Oke, iya dong. Banyak nih kitab-kitab ini. Kita jangan batasi ilmu kita, gitu. Kita mesti batasi. Sebagai seorang muslim kita perlu baca juga dong. Jangan cuma buku-buku otak sama CBT yang saya baca, buku Islam juga dong. Ada lagi yang mau tanya dari teman-teman di Instagram, mungkin dari YouTube kayaknya nggak ada nih. Kita sampai jam 5 nih, mungkin sekitar 5 menit lagi atau 10 menit lagi kali ya. Oke, sekitar 7 menit lagi. Jadi intinya begitu, ketika kita bicarakan mengenai anxiety, anxiety itu hal yang wajar, apalagi di situasi seperti ini. Cuma kalau dalam buku-buku diagnostik statistik of mental health, mana ya? Buku DSM ya? Mana ini? Ada buku diagnostik. Oh hilang, tiba-tiba hilang. Tadinya ada gitu.
Ya pokoknya buku. Oh di sini saya jadiin tatakan. Pokoknya buku-buku DSM, buku diagnostik yang membedakan anxiety cemas sama anxiety disorder adalah salah satunya adalah keberfungsian sama rentang waktunya. Ketika sudah terganggu keberfungsian kita, artinya itu sudah mengganggu, sudah disorder. Depresi juga sama. Depresi is a mood. Is a mood. MOOD, mood gitu ya. Mood, kita juga kalau lagi dipecat, kita akan moodnya depresif gitu. Kita akan turun, kita akan jadi low mood gitu ya. Tapi bukan berarti itu jadi depressive disorder. Kalau sudah sekian minggu, 2 minggu nggak selesai, terus ada gejala lainnya, terus intensitasnya tinggi, mengganggu keberfungsian okupasional dan sosial, kalau dari DSM biasanya gitu, itu baru disebut disorder, major depressive disorder. Gitu. Bipolar, selalu ada kata kuncinya, mengganggu keberfungsian. Jadi gitu. Cemas, it's okay. Tapi kalau udah mengganggu keberfungsian, it's a thing. Ya, asik. Artinya perlu disasar, itu perlu di treatment. Dan please teman-teman semua, jangan sungkan ke profesional mental health. Dan apa ya Pak istilahnya? Bisa ke psikolog, saya sih rekomendasi ke psikolog. Psikolognya mana? Cari deh yang nyaman buat teman-teman semua. Karena psikolog tuh yang dikedepankan adalah hubungan terapeutik, hubungan interpersonal satu sama lain. Jadi kalau nyaman, itu nomor satu. Kalau enggak, jangan dipaksa. Masih banyak psikolog yang lain. Faradisal nanya lagi nih, Kak, waktu itu saya pernah tanya, menurut Kakak untuk melanjutkan dalam di luar. Oke, ini terkait pendidikan S2 psikologi profesi. Nggak apa-apa ya, saya jawab deh. Di dalam aja ya. Di dalam aja, biar cepet lulusnya. Terus dalemin lagi ilmunya setelah lulus gitu. Karena kalau di luar, itu lebih panjang ceritanya. Karena kalau misalnya di luar itu, setahu saya buat jadi psikolog itu butuh ada kayak internship gitu. Kalau di dokter, perlu panjang lah ceritanya. Terus kalau misalnya perlu ada matrikulasi juga, perlu ada penyesuaian juga nanti di Indo. Jadi mendingan yang di Indo dulu. Kalau sudah selesai, dalamin lagi ilmunya, ikut course-course yang di luar. Gitu. Biayanya relatif lebih murah juga. Ini sorry nih kalau ada backsound anak-anak nih. Gitu, ada lagi yang mau bertanya mungkin dari Instagram. Udah 48 menit nih kita. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi kita perlu belajar development, terutama self development. Kita perlu meningkatkan kapasitas kemampuan diri kita sendiri supaya kita utamanya kita bisa kontrol emosi. Utamanya itu karena hidup ini cuma bagaimana kita bisa menghadapi rasa nggak nyaman. Bagaimana kita bisa menghadapi rasa nggak nyaman. Oke. Habis maghrib ya. Pas gelap. Ada iklan ya. Kak, sering-sering live ya. Oke, Mutiara. Mutirahma. Habis mandi, habis maghrib, bentar lagi maghrib. Gitu ya. Jadi, gimana kita bisa menghadapi rasa nggak nyaman. Rasa nggak nyaman kita itu kan macam-macam ya. Lagi pandemik ini rasa nggak nyaman ada. Lagi mau ujian rasa nggak nyaman ada, lagi mau wawancara kerja rasa nggak nyaman ada, lagi mau ketemu calon mertua rasa nggak nyaman ada, lagi diputusin pacar rasa nggak nyaman ada. Kita perlu berlatih gimana ngadepin rasa nggak nyaman itu, gitu. Lagi mau lagi mau misalnya bangkrut gitu ya usahanya, ada rasa nggak nyaman juga. Jadi gitu. Kita perlu belajar ngadepin rasa nggak nyaman itu. Rasa nggak nyaman kan macam-macam ya. Bisa cemas, bisa marah, bisa benci, bisa cemburu, dan seterusnya. Gitu. Nggak boleh lewat. Sini, mau ikut nggak? Nih, lagi live. Ada lagi yang mau tanya teman-teman Instagram? Kita lagi bahas Q&A mengenai efek psikologis dari pandemik. Nggak ada materi di sini, materi udah di webinar kemarin, webinar di Iluni, webinar di alpas.id, webinar di Mula Indonesia, gitu. Jadi kalau sekarang kita tanya jawab ya, karena kemarin banyak tuh pertanyaan yang belum sempat dijawab. Kita sekarang fokusnya di Q&A aja. Kedepannya kita akan beberapa kali live juga kali ya. Tapi mungkin mohon supportnya untuk subscribe YouTube kita yang belum di Mind and Brain Indonesia, follow Instagram kita atau
podcast kita di Spotify, di Mind and Brain Indonesia, di Google Podcast, di Apple Podcast, di mana saja kalian suka gitu. Gitu ya. Ada lagi yang mau tanya? Saya masih meluangkan waktu paling nggak sekitar 5 menitan lagi kali ya. Sudah mau jam 5 ya. Nanti kita bulan puasa kita mungkin akan buat agak lebih komprehensif kali ya ini ya live-nya. Jadi kebayang gitu ya setiap ngabuburit tapi kita bahas self development. Wah, seru banget kali. Self development dari sudut pandang CBT dan neuropsikologi dan personality Milon. Karena itu yang kita kuasai, saya yang kuasai itu. Personality Milon, CBT, Cognitive Behavioral Therapy, dan neuropsikologi. Kita bikin setiap sore, mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali, how to develop yourself in CBT perspective atau neuropsychology perspective. Nanti mulai kita bahas gimana cara kontrol emosi, tapi ya saya minta ke teman-teman supaya aktif gitu ya, jangan sampai dong ngomong sendiri capek-capek nggak ada yang nonton gitu. Gitu, boleh. Monggo kalau ada ide-ide lain silakan. Kita punya banyak wadah gitu ya, di podcast kita ada, di Instagram ada, di Zoom ada, kemarin kita bikin Zoominar beberapa kali, di YouTube juga ada, di website juga ada, di mau riset juga bisa gitu. Boleh kita ada ide silakan gitu ya di DM kita supaya kita bisa punya pencerahan. Dan nanti ada beberapa teman-teman yang akan bantu juga. Misalnya ada dari Bani, nanti dia akan bikin kanal sendiri, dia akan bahas mengenai HR human resource, utamanya nanti terkait manusia dalam konteks pekerjaan lah gitu ya. Jadi bukan ngebahas yang kayak misalnya struktur gaji nggak gitu, tapi lebih kepada manusianya, misalnya gimana keep up target, gimana produktivitas, gimana prokrastinasi gitu ya. Nanti Bani yang dari HR yang akan bahas. Lalu mungkin nanti ada yang breastfeeding tuh, kita akan bikin konten tentang breastfeeding. Nanti ada dokter juga dari IKMI mungkin ya, nanti dari Ikatan Konselor Menyusui juga ada, mungkin dari dokter Regi ya mungkin nanti ya, istri sendiri, atau mungkin dari yang lainnya juga nanti. Itu sih paling. Kalau dari saya sih lebih ke klinisnya, berdasarkan kompetensi sendiri. Nanti mungkin ada teman-teman lagi dari psikolog lain yang atau dari profesional lain yang akan bantu di Mind and Brain. Semua pembahasannya pasti akan menyerempet psikologi, Mind and Brain. Oke, saya pikir cukup. Terima kasih teman-teman yang udah join di Instagram, di IG Live, udah banyak yang nanya tadi teman-teman. Di YouTube justru nggak ada. Mungkin YouTube karena beda ya sama Instagramnya. YouTube jarang orang pegang kali ya. Tapi it's okay. Insya Allah ini akan kita keep di YouTube kita. Di Instagram mungkin kita save dulu, mungkin bisa kan sampai 24 jam ya. Di YouTube insya Allah kita jadikan video yang tetap supaya bisa ditonton lain kali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan salah kata, pastinya banyak ngomong nih. Ini kan banyak ngomong nih. Pasti banyak salahnya, apalagi cuma manusia gitu ya. Kalau ada salah, ada feedback, ada saran, Mas ini salah nih Mas, harusnya gini, silakan DM kita atau mungkin kontak di Linktree di bawah Instagram kita, itu ada WhatsApp kita juga. Kasih feedback kita, kasih saran kita, kasih masukan kita. Di YouTube juga bisa, di podcast, di Facebook juga ada. Facebook nih jarang nih. Harusnya sih ada Facebook Live juga, tapi nanti deh kapan-kapan deh. Alatnya kurang. Jadi silakan di teman-teman kasih feedback, kasih masukan, dan jangan lupa subscribe di YouTube kita di Mind and Brain Indonesia, di Spotify kita dengerin juga, di Google Podcast atau di Anchor, di Mind and Brain Indonesia juga, di website kita mindandbrain.id, di Instagram, di Facebook, di mindandbrain.id juga, dan udah sih itu doang. Itu ya, jadi jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya, semoga bermanfaat. Yang saya harapkan konten-konten kita bermanfaat atau acara-acara kita bermanfaat, semoga bisa jadi sarana edukasi buat masyarakat Indonesia. Terima kasih, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.